أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wa qala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang pertama dan utama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita diberi nikmat iman Islam, diberi nikmat kesempatan kesehatan, dan diberi kesempatan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Semoga tahun-tahun yang akan datang kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia. Anak-anakku, anak Rohis SMK Negeri 1 Kota Magelang yang saya cintai dan saya hormati, pada kesempatan kajian kali ini saya diberi tema yaitu Syawal bukanlah akhir dari sebuah ketaatan. Ketika Idul Fitri datang, kita biasanya mengadakan yang namanya halal bihalal. Sebenarnya kalau di Arab itu, kalau bahasa artinya yaitu halalun bihalalin, halal dengan halal. Dan tradisi di Arab tidak ada, tapi di kita di Indonesia ada tradisi halal bihalal. Maksudnya apa? Ketika seseorang, misalnya si A, berbuat kesalahan, maka dia memohon ampun kepada si B. Tujuannya apa? Untuk saling minta maaf, memohon maaf dan memaafkan. Pada dasarnya, intinya kita itu disuruh untuk bersilaturahmi. Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita itu sering berbuat salah, entah itu yang dikerjakan yaitu disengaja atau yang tidak, yang khilaf atau yang tidak. Di dalam Al-Quran, ini karena kajiannya cuma sebentar, di Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, digarisbawahi bahwa apa? Setelah bulan Ramadan berakhir, maka kita diperintahkan untuk dua hal. Yang pertama yaitu bertakbir, yang kedua adalah bersyukur. Bertakbir seperti apa? Bersyukur seperti apa? Konteksnya yaitu saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur, mengagungkan, bertasbih, bertahlil atau bertakbir. Kalau dalam surat An-Nasr itu ketika dijelaskan yang artinya itu kalau kita itu mendapatkan pertolongan atau kemenangan, kita itu disuruh untuk bertakbir, bertasbih atau bertahlil dan memohon ampun kepada Allah. Jadi ketika datang kesenangan, tidak hanya kita itu menuruti hawa nafsu atau kesenangan atau hanya tertawa riang, tapi kita disuruh bertakbir. Nah, itu yang pertama. Ketika kita bertakbir kepada Allah, berarti kita ingat kepada Allah. Konteksnya seperti apa? Ya, kalau kita Idul Fitri, ya kita mengucapkan takbir dan sebagainya. Yang kedua adalah bersyukur. Nah, syukur itu artinya dalam bahasa itu, secara bahasa itu syukur itu memperlihatkan, menampakkan. Jadi syukur itu memperlihatkan atau menampakkan secara bahasa.
Jadi Allah itu suka dengan orang-orang yang menampakkan atau memperlihatkan rasa syukurnya. Nah, dengan cara apa? Kalau Ibnu Taimiyah menyampaikan, hakikat orang yang bersyukur itu dia melakukannya dengan dalam hati, mewujudkan nikmat syukur itu satu dengan hatinya, dalam hatinya, yang kedua adalah dengan lisannya, dan dikerjakan atau diimplementasikan dengan anggota tubuh. Kalau kita mengucapkan syukur hanya alhamdulillahirabbil alamin tapi tidak diimplementasikan dalam hal kegiatan, itu sama saja berbohong. Misalnya saya ambil contoh, misalnya kalau kita punya baju baru, beli di toko, tapi bajunya tidak dipakai, cuma dipegang kerahnya. Nah, orang yang mengatakan syukur hanya mengatakan alhamdulillah, itu seperti punya baju baru tapi tidak dipakai, hanya dipegang kerahnya saja. Makanya untuk mengimplementasikan rasa syukur itu dengan apa? Ya kita itu beribadah, sholat 5 waktu, sholat sunnah dan sebagainya. Nah, dalam konteks tema kali ini Syawal. Syawal itu kalau secara bahasa itu artinya meningkat atau peningkatan. Jadi kalau sudah kita melampaui atau sudah selesai kita menjalankan ibadah puasa Ramadan atau lulus, disebut orang yang lulus di Universitas Ramadan, tandanya apa? Setelah Ramadan itu, yaitu bulan Syawal dan 11 bulan yang berikutnya. Jadi kita itu puasa Ramadan diterima tidak ya? Kita itu lulus enggak ya? Nah, tandanya adalah setelahnya. Misalnya bulan Syawal, kemarin saya tidak membaca Al-Quran, oh sekarang kok saya rajin baca Al-Quran, berarti dia lolos dalam Ramadannya. Dia biasanya bicaranya itu buruk, jelek, sekarang bicaranya baik. Kemarin jarang sholat sunnah, oh sekarang sholat sunnah, berarti Ramadannya sukses. Tapi kalau kok kemarin itu membaca Al-Quran, Syawal dan berikutnya kok tidak baca, berarti Ramadan kemarin tidak sukses. Dan amalan apa saja yang bisa kita kerjakan meskipun bulan Ramadan selesai, ketika bulan Syawal, salah satunya yang pertama adalah yaitu kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Boleh itu 6 hari itu berkelanjutan, jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 berurutan, atau di jeda-jeda, misalnya Senin, Kamis, yang penting 6 hari ketika di bulan Syawal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melanggengkan sholat malam. Kalau kemarin kita sholat rawih, terus ketika selesai Ramadan kan tidak ada sholat rawih. Nah, kita dengan apa? Sholat malam. Bisa sholat tahajud, sholat hajat. Karena apa? Dalam hadis Muslim itu dijelaskan kalau tidak salah, puasa yang utama setelah puasa Ramadan adalah puasanya di bulan Allah, yaitu apa? Bulan Muharram. Dan sholat yang utama setelah sholat wajib itu apa? Yaitu sholat ketika malam, yaitu apa? Sepertiga malam. Jadi selain sholat wajib itu yang utama, yang setelah itu apa yang lebih utama? Yaitu sholat malam, yaitu sholat tahajud atau sholat hajat. Itu amalan yang kedua ketika kita selesai di bulan Ramadan, yaitu di bulan Syawal dan seterusnya. Nah, yang terpenting yaitu apa? Amalan yang bisa continue itu ajak terus menerus. Misalnya apa ya? Tidak usah besar-besar, yang kecil saja. Misalnya kita bisa berzikir. Kalau selesai sholat kita baca tasbih, tahlil, takbir. Misalnya kalau tidak sempat sampai 33, ya mungkin 7 atau mungkin 3 kali, tapi continue terus. Kalau misalnya tidak berzikir, misalnya baca Al-Quran, misalnya one day one klebet mungkin. Kalau yang banyak kan one day one juz, atau kalau tidak ya one day one klebet, atau one day one ayat, tidak apa, tapi continue terus. Allah itu suka dengan amal yang sedikit, meskipun sedikit tapi continue, daripada besar tapi kadang-kadang. Nah, ini karena apa? Amalan yang continue itu atau yang amalan yang kecil itu bisa apa fungsinya?
bisa menambal. Kalau kita itu misalnya sholat kita itu kadang tidak khusyuk. Nah, untuk menambal kekhusyukan kita itu dengan cara apa? Misalnya sunnah-sunnah atau amalan yang lain. Karena besok di surga, kalau kita nanti ada di padang mahsyar, nanti ditanyai pertama kali amalan yang pertama adalah amalan sholatnya. Ketika sholatnya itu sempurna, maka nanti sama Allah akan ditulis sempurna. Tapi ketika ditanyai amalan sholatnya yang wajib itu tidak sempurna, maka ada yang ditanyai, yaitu berkaitan dengan amal-amal yang lainnya. Misalnya apa? Sunnah-sunnah. Nah, makanya sunnah itu akan menutupi amalan-amalan atau sholat yang wajib. Nah, dalam kehidupan kita kali ini di bulan Ramadan, yaitu Idul Fitri, sudah kembali kita menjadi fitrah. Dengan fitrah kita itu, semoga tujuan kita untuk puasa selama bulan Ramadan 30 hari itu adalah untuk mencapai ke tingkat yaitu mutakin, yaitu orang yang bertakwa. Nah, tandanya orang yang bertakwa itu seperti apa? Nah, kalau kita tahu bahwa pakaian yang paling bagus itu adalah pakaian takwa. Nah, konteksnya pakaian takwa itu seperti apa? Dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Misalnya, kalau saya kasih gambaran, kalau kita masuk ke hutan, terus kita itu melihat ada binatang buas, kita lari atau dekati? Pasti jawabannya adalah kita lari. Kalau di hutan itu ada buah-buahan yang beracun, kita ambil atau makan? Pasti jawabannya yaitu apa? Kita tidak diambil atau tidak dimakan. Nah, orang yang takwa itu seperti itu. Jadi ketika ini khamr nggak boleh, berarti tidak boleh diminum. Ini khamr nggak boleh diminum, nggak boleh. Oh, ini maaf, haram. Oh, tidak boleh dimakan. Nah, orang yang bertakwa itu seperti itu. Jadi kita bisa tahu oh mana yang salah, mana yang benar, dan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Akhirnya, karena ini sekedar hanya kajian kultum sebentar, semoga bermanfaat. Intinya apa? Dengan kita kalau saya garis bawahilah, hakikatnya di bulan Syawal, yaitu apa? Idul Fitri, kita sudah menjadi fitrah, dan ketaatan kita ketika sudah selesai bulan Syawal, ketika kita sudah selesai bulan Ramadan, terus menuju bulan Syawal, yaitu adalah dengan cara kita tetap berbuat kebaikan, beribadah terus menerus, dan yang paling penting adalah apa? Kita selalu taat dengan perintah Allah. Salah satunya yang paling pokok adalah kita beribadah, yaitu sholat 5 waktu. Dan mungkin itu saja dari saya. Kalau ada baiknya datangnya dari Allah, kalau ada kurangannya dari kebodohan saya sendiri. Billahi fisabil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك